Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Najura. Saya Muhammad Harisal Muhasibi. Kami dari kelompok 4 dan hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang diksi dan makna bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Dalam penggunaannya, pemilihan kata atau diksi dan pemahaman terhadap berbagai jenis makna menjadi sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif. Diksi yang tepat dan pemahaman makna yang baik dapat membantu penutur bahasa untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindari adanya kesalahpahaman. Oleh karena itu, kajian mengenai diksi dan jenis makna menjadi sangat penting dalam studi bahasa Indonesia. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, apa sih pengertian diksi itu? Jadi, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi tidak hanya mencakup pemilihan kata yang tepat, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Pemilihan diksi yang baik dapat mempengaruhi kejelasan, ketepatan, dan keefektifan ketika berkomunikasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Contohnya, seperti diksi yang digunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan ide ke dalam tulisannya, sehingga mendapatkan reaksi tertentu daripada para pembaca seperti yang diharapkan oleh penulis itu. Ketepatan diksi dapat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa dalam menguasai, mengetahui, memahami, dan menggunakan sejumlah kosakata. Adapun salah satu pengertian diksi menurut pendapat para ahli ialah menurut Susilo Mansuruddin. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi adalah pemilihan atau pemakaian kata. Pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis untuk memberi nilai pada suatu kata. Dan pemilihan diksi yang sesuai dapat mencegah terjadinya kesalahan penafsiran yang berbeda dari penulis dan pembaca. Apabila ditarik kesimpulan, diksi dapat diartikan sebagai pemilihan kata yang dapat menentukan gaya bahasa untuk menyampaikan isi pikiran atau gagasan penulis agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam tulisan. Secara umum, diksi memiliki fungsi untuk memperindah suatu kalimat, seperti dalam puisi maupun cerita. Diksi bisa juga untuk memudahkan pembaca dan pendengar dalam memahami apa yang disampaikan oleh penulis dan pembicara. Oke, memasuki pembahasan yang kedua mengenai makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna yang objektif, tanpa membawa perasaan tertentu atau murni. Makna denotatif memiliki beberapa ciri, diantaranya ialah memiliki makna yang lugas, karena bersifat literal, dan biasanya hasil observasi daripada panca indera, seperti penciuman, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan bahkan pengalaman fisik seseorang. Contohnya seperti bunga mawar berwarna merah. Pasti langsung terlintas di pikiran kita kata bunga itu merujuk kepada kata bunga yang asli. Adapun makna konotatif adalah diksi dengan makna tambahan atau makna kiasan yang melekat pada suatu kata, yang seringkali dipengaruhi oleh konteks emosi dan budaya. Berbeda dengan makna denotatif yang bersifat objektif, makna konotatif bisa bervariasi dari satu orang ke orang lain. Jadi pengambilan maknanya itu berbeda-beda. Dan makna konotatif bersifat subjektif dan emosional. Contohnya seperti dia adalah bunga di desaku. Kata bunga di sini merujuk kepada gadis cantik. Contoh lainnya dari denotatif dan konotatif itu seperti kata anjing. Kata anjing dalam makna denotatif memiliki arti sebagai hewan peliharaan yang sering menjadi teman manusia. Sedangkan dalam konotatif, anjing memiliki arti sebagai kesetiaan, persahabatan, dan bahkan dalam makna negatifnya memiliki arti keterasingan. Jadi kesimpulannya adalah denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Sedangkan konotatif adalah
Diksi dengan makna tambahan atau makna kiasan yang melekat pada suatu kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu makna umum. Makna umum adalah arti atau definisi yang diterima secara luas dan dapat dipahami oleh banyak orang. Ini biasanya merujuk pada pemahaman dasar tentang suatu kata atau konsep yang tidak tergantung pada konteks khusus, yaitu merujuk pada pengertian yang luas dan dapat diterapkan pada banyak hal. Misalnya kata hewan merujuk pada semua jenis hewan tanpa spesifikasi. Sedangkan makna khusus adalah arti atau definisi yang lebih terbatas dan spesifik, biasanya terkait dengan konteks tertentu atau situasi tertentu. Makna ini tidak selalu dipahami oleh semua orang karena seringkali bergantung pada pengetahuan atau pengalaman tertentu, seperti merujuk pada pengertian yang lebih sempit dan spesifik. Misalnya kata anjing adalah makna khusus dari kategori hewan yang merujuk pada spesies tertentu. Selanjutnya makna konkret dan abstrak. Makna konkret adalah arti yang merujuk pada hal-hal yang dapat dirasakan, dilihat atau dialami secara langsung. Ini biasanya berkaitan dengan objek fisik atau pengalaman nyata yang dapat diobservasi dengan indera. Seperti mengacu pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh indera. Contohnya, meja adalah benda yang dapat dilihat dan disentuh. Sedangkan makna abstrak adalah arti yang merujuk pada ide, konsep, atau perasaan yang tidak dapat dirasakan secara langsung melalui indera. Ini sering kali berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-fisik atau tidak dapat dilihat dan disentuh. Mengacu pada konsep atau ide yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Contohnya, keadilan dan cinta adalah gagasan yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau disentuh. Kesimpulan, diksi dan pemahaman terhadap berbagai jenis makna merupakan aspek penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang efektif. Diksi yang tepat membantu penutur menyampaikan gagasan dengan jelas. Pemahaman terhadap makna denotatif dan konotatif memungkinkan pengguna bahasa untuk menginterpretasi pesan dengan tepat. Perbedaan antara makna umum dan khusus membantu dalam mengkomunikasikan ide dan tingkat presisi yang diinginkan. Sementara itu, konkret dan abstrak memungkinkan penutur untuk mengekspresikan baik hal-hal bersifat fisik maupun konseptual. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.